Yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan. Eva Dianasari, 36 tahun, yang tewas ditembak. Sampai mereka! This could be good for me. Lately I was feeling like I need a Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ibu Ngatira BCIP SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. masih harus tetap sehat ya Bu di tengah pandemi ya Bu. Iya. Aktivitasnya gimana Bu sekarang Aktivitas ini? tetap berjalan seperti biasa, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap ya. wajib kita laksanakan dimanapun berada Iya, ya Bu ya. Betul. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas dan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah memberikan informasi ataupun layanan informasi hukum pada masyarakat, termasuk pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum. Biasanya kalau kita suka dengar yang berhak untuk menerima zakat A, B, C, D kriterianya ya Bu ya. Ya. Tapi kali ini kita berkenan mungkin Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bisa mengedukasi kita bersama-sama terkait pemberian bantuan hukum gratis khususnya ya Bu ya. Iya. Yang gratis kadang-kadang kan suka dengar bahasa gratis, ada yang underestimate Bu, gratis, katanya gratis padahal enggak gitu. Nah sekarang kita langsung nih tanya sama sumbernya. Bahwasanya pemerintah menyediakan anggaran bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Karena masyarakat miskin pun mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain untuk mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat miskin, masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa sajakah itu? Antara lain untuk makan saja susah, untuk sandang pangan saja susah, apalagi mau berhadapan dengan hukum didampingi oleh penasehat hukum. Untuk biaya sendiri tentunya tidak mungkin, sehingga masyarakat dalam hal ini negara harus turun tangan untuk membantu itu. Terkait yang memberi BHN yang kemudian di wilayah disalurkan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kalau untuk yang dari daerah itu pemerintah daerah dapat memberikan atau mengeluarkan anggaran, menyiapkan anggaran bantuan hukum ini melalui Perda. Jadi gak hanya tugas dari pemerintah pusat aja ya seperti Kemenkumham, tapi andil dari pemerintah daerah juga perlu ya Bu ya. Termasuk hukum yang diberikan kepada masyarakat ini meliputi litigasi dan non litigasi. Litigasi itu apa? Yaitu pendampingan sejak masyarakat yang berhadapan dengan hukum ini di tingkat penyidikan kepolisian, kemudian di tingkat penuntutan, tingkat peradilan, bahkan sampai tingkat peninjauan kembali. Sedangkan untuk yang non litigasi itu bentuknya bisa banyak hal, antara lain mediasi, kemudian penyuluhan hukum, kemudian negosiasi juga Bu ya. Termasuk kemudian kalau yang banyak dilakukan itu adalah pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Memang ada kriteria nggak syaratnya harus khusus untuk permasalahan pidana aja yang bisa dibantu, atau kan memang semua kasusnya nih bisa dibantu nih, yang penting yang memerlukan hanya orang miskin? Lain pidana, perdata, kemudian tata usaha negara. Itu juga ya Bu ya? Iya, jadi lengkap banget. Organisasi bantuan hukum memberikan bantuan hukum melalui anggaran pemerintah pusat tadi ataupun pemerintah daerah. Karena ini untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum harus melalui proses-proses yaitu verifikasi, kemudian akreditasi, itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan pemerintah daerah pun bekerja samanya dengan organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum tadi. Salah satu syaratnya apa tuh Bu? Misalkan buat gambaran masyarakat nih, si OBH untuk bisa lolos terakreditasi dan diverifikasi. Salah satunya misalnya ada kan akreditasinya
ada tingkatan Oke. A, B, C. Oke. Kalau C misalkan minimal ada advokatnya, kemudian ada paralegalnya, kemudian ada pengurusnya, ada kantornya, kemudian ada badan hukumnya. Ini menjadi syarat. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung menjadi organisasi bantuan hukum yang menjadi partner kerja dari Kementerian Hukum dan HAM, jangan berpikir, wah saya juga gratisan juga nih, enggak ya. Jadi ada jerih payahnya juga memang dinilai oleh negara dengan nilai tertentu ya Bu. Iya, walaupun itu jumlahnya mungkin berbeda dengan ketika kita memberikan bantuan hukum kepada yang memang orang yang berada seperti itu. Namun jangan lupa bahwa dalam kegiatan kita memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ini ada nilai sosialnya, ada nilai ibadahnya. Walaupun mendapatkan imbalan yang tidak besar, tapi nilai ibadah kita lah. Ini yang harus kita junjung tinggi. Kan disebutkan bahwa ini untuk warga miskin. Salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu tadi, SKTM. Terus kemudian mengajukan secara tertulis permohonannya apabila bisa membuat tulisan. Kalau tidak, cukup menyampaikan kepada si pemberi bantuan hukum kasusnya apa. Nah, nanti OBH yang akan membantu untuk membuat rumusan seperti itu. Mungkin ini terakhir penutup nih Bu. Iya. Apa sih harapan Ibu nih untuk kita semua dalam hal terkait pemenuhan hak-hak warga masyarakat? Iya. Harapan saya masyarakat nih, ayo kita belajar cerdas hukum. Kalau tidak tahu, tanya kepada yang lebih tahu, karena kebetulan di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kalimantan Selatan ini kita juga memiliki 7 orang penyuluh yang siap memberikan penyuluhan hukum di manapun berada, khususnya di Kalimantan Selatan. Kemudian terkait dengan bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum, kalian ada, kami ada, siap membantu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang lain. Harapannya semoga bantuan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah itu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, betul, dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Iya. Akhirnya kami terima kasih banyak Bu atas waktu Ibu untuk memberikan informasi bersama kami, memberikan penyuluhan hukum online atau tidak langsung. Ya, sampai jumpa masyarakat cerdas hukum dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Ibu Kadif dengan materi yang berbeda. Salam cerdas, salam pembaharuan, kami pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And I could walk for days searching for